Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat, saya akan membahas tentang sorting, di mana memfokuskan pada jenis sorting selection sort. Sebelumnya apa itu pengertian sorting? Jadi sorting itu pengurutan dari sekumpulan objek atau data array sehingga nilainya akan tersusun, di mana bisa secara ascending ataupun secara descending. Jadi ascending itu pengurutan dari kecil hingga terbesar, sedangkan kalau descending itu dari terbesar hingga terkecil. So, jadi pengertian selection sort itu apa? Jadi selection sort itu merupakan metode pengurutan dengan cara membandingkan elemen yang pertama dengan elemen berikutnya sampai dengan elemen terakhir. Jika ditemukan elemen lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan kemudian ditukar. Jadi setiap dua elemen itu setiap dua elemen, misalnya ada elemen I sama elemen K, itu dibandingin. Jika kondisinya memenuhi, maka ada pertukaran data, swapping data seperti itu. Hingga berakhirnya elemen dari suatu array. Ini menggunakan array satu dimensi. Bagaimana algoritma selection sort itu berjalan secara ascending? Yang pertama itu mencari data terkecil dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Kedua, mencari data terkecil dari data kedua sampai dengan data terakhir. Kemudian ditukar posisinya dengan data kedua. Lalu yang ketiga, begitu seterusnya sampai semua data terurut naik. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n-1 langkah pengurutan dengan data terakhir, yaitu data n tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal data satu-satunya. Supaya lebih jelasnya bisa lihat skema gambar pengurutan ini. Ada data di mana datanya itu data turut 7 4 5 9 8 2 1. Di sini dibandingin nih 7 1 sama 7. 1 sama 7 kecilan mana? Lebih kecil mana? Berarti lebih kecil 1 karena kondisinya memenuhi. Jadi dipindahin 1 di sini, 7 di belakang. Ini mulainya dari belakang ya. Bisa mulai dari depan nih, dari sini sampai bisa mulai dari belakang. Mungkin nanti di contoh programnya kita mulai dari depan, mulai dari array pertama sampai array terakhir. Logikanya sama, cuman cara penempatan mulai pengurutannya berbeda. Lalu yang 2 lebih kecil dari 4. True ya. Kalau true berarti tukar tuh. 2 di sini, 4 jadi 2. Terus 4 sama 5. True ya. True pindah. 4 sini, 5 di sini. Gitu. Terus sekarang 5 sama 9. 5 true, berarti 5 pindah ke 9, 9 pindah ke 5. Sekarang 7 sama 8. 7 lebih kecil, pindah 8. 8 ke 7. Seperti itu. Ada contoh lain nih, gue punya gambar logika selection sort itu. Mbak nih, gini aja deh yang lebih jelas. Mungkin di gambar ini kayak
kurang begitu jelas, pakai yang ini aja, contoh yang ini. Jadi gue punya data awalnya 637281. Karena selection sort itu awalnya kan kita mulai dari nilai minimum, kita cari itu nilai minimumnya dari data awal. Nilai minimum dari data awal ini berapa paling kecil? 1 ya, maka dimulai dari 1. Kalau satunya di sini, maka pindah juga 1, mulai dari sini juga gitu. Oke, langsung aja diurutin. Misalnya 3 nih, ini udah diurut 1. Sekarang mulai dari 3. 7 kurang dari 2, 7 kurang dari 3, false ya. Kalau false, dia tetap looping lagi. Sekarang 2 kurang dari 3, true ya. Kalau true, langsung tuh di swap datanya. Jadi 1, 2, 7, 3. Sekarang 3 kurang dari 7, false ya. False, true ya. Kalau true, pindah tuh. Jadi 1, 2, 3, 7. Sekarang 8 kurang dari 7, false ya. Kalau false berarti lanjut lagi, naik lagi nih. 6 kurang dari 7, true ya. Kalau true berarti tukar tuh. 6 pindah ke angka 7, 7 pindah ke elemen pada di 6. Sekarang terakhir, data terakhir nih, 7 kurang dari 8, true ya. Kalau true, di swap tuh datanya. Berarti udah keterurut 1, 2, 3, 6, 7, 8. Seperti itu. Logika algoritma selection sort. Oke, di sini ada data catatannya dari Aulia Siva. Gua lihat di sini ada data sampai ada 5 data. 8, 3, 5, 6, 7 ini data tata urutnya. 5, 3, 5, 5, 3, 8, 3, 5, 6, 12. Nah, di sini baru proses pengurutannya, proses sorting. Dimana di perulangan dimulai 1. Tadi kan di contoh sebelumnya nih, kita asumsikan nilai minimum itu 1. Tapi di logika kali ini kita asumsikan nilai minimumnya itu perulangannya mulai dari 1. Artinya nilai minimumnya itu pada elemen pertama. Pada elemen pertama, kalau di gambar ini nih, berarti nilai minimum pada elemen pertama berarti 6, bukan 1 lagi. Seperti itu. Oke, langsung aja. Nih, ini kali ini kita anggap nilai minimum nih, nilai minimum mulai dari 1. I kan perulangan pertama mulai dari 1. I sama dengan 1. K sama dengan I, berarti K sama dengan 1. J sama dengan 1 plus 1, berarti J sama dengan 2. I, maksudnya I plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita pakai perulangan dengan kondisi, yaitu while. While J di sini buat dia ngelooping banyaknya, buat ngelooping suatu kondisi, banyaknya suatu array dalam suatu array, banyaknya elemen array. Dia kalau datanya sudah melebihi banyaknya data, maka dia langsung proses swapping datanya itu langsung ke false nya. Kan kalau while kan selama kondisinya true, dia bakal ngelooping terus, jalanin terus. Nah, di sini J nya berapa? 2 ya.
J kurang dari 2 kurang dari sama dengan 5, kan datanya 5 ya. Ini kita input datanya 5. J kurang dari sama dengan 5, 2 kurang dari sama dengan 5. Berarti true ya. Kalau true, nah di sini kondisinya nih, if di sini kondisi buat si ascending. Jadi if AK lebih dari AJ, berarti kan ini berapa, 1 ya. A1 kurang dari lebih dari A2 3. A1 berapa? A1 8 nih. A1 8 lebih dari 3. A2 kan 3. Berarti true ya. Kalau true dia berarti K sama dengan J. Nah, di sini mulai swipe data nih. K sama dengan J. K berarti K sama dengan 2. K sama dengan 2. Nah, di sini berarti dia ngelooping lagi sampai J, berarti J naik lagi nih. J tar dulu. Bentar. Oh iya ya. Karena kondisinya true. Bentar, gue lihat flowchartnya dulu. Flowchartnya itu K sama dengan J. Oh, dia bakal nguping lagi. Berarti kan K sama dengan 2 ya. K sama dengan J, K sama dengan 2. Coba kita langsung ke sini. Berarti masuk langsung ke swipe datanya nih. Bantu nih, kenapa ada bantu? Karena kalau tanpa ini kita nggak bisa swipe. Jadi dia pihak ketiga buat si pertukaran datanya itu. Nggak mungkin kan AI sama dengan AK misalnya mau tukar, jadi nilainya tadi bakal bentrok, bakal sama. Maka dikasih perantaranya nih, temnya bantu. Coba kita jalanin nih. Bantu sama dengan AI. Bantu sama dengan AI nya kan pertama berapa? A1 ya. Bantu sama dengan A1, berarti bantu sama dengan 8. A1 kan 8 ya. Terus AI sama dengan AK, berarti AI sama dengan K nya berapa? K nya kan 2 ya. AI sama dengan A2. Nah di sini nih mulai tukar nih. A2 berapa? A2 3 ya. Berarti pindah. Berarti AI sama dengan 3. AI sama dengan 3. Atau A1 sama dengan 3. Nah, ini dia mulai tukar tuh. Udah kebayang ya, di sini ada 3. Terus AK sama dengan bantu. AK-nya berapa? AK-nya 2 ya. A2 sama dengan bantu. Berarti A2 sama dengan bantunya berapa? 8. A2 sama dengan 8. Nah, dia boleh tukar tuh. Jadi A1-nya jadi 3, A2-nya jadi 8. Tuh, dia tukar. Jadi yang lebih kecil dulu 3, 8. Nah, baru di iterasi berikutnya
mulai I sama dengan 2. Nah, baru naik nih. K sama dengan 2, J sama dengan, berarti kan I plus 1 ya kan K sama dengan I, jadi karena I nya 2 berarti K sama dengan 2, J sama dengan I plus 1, 2 plus 1 jadinya 3. Di sini while 3 kurang dari 5. Nah, di sini mulai perulangan lagi. K-nya berapa? 2. A2 J-nya berapa? J-nya 3, berarti dibandingin tuh. A2 kan tadi kan udah berubah ya. A2 tadi berapa? A2 8. A3 5. Nih A3 5 nih. 8 lebih besar dari 5. True ya. Kalau true berarti masuk kondisi K sama dengan J. Berarti K sama dengan 3. K sama dengan 3. Langsung ke sini, bantu. Bantu sama dengan AI. Kita langsung aja lihat AI-nya. Berarti bantu sama dengan A2. Berarti bantu A2 nya berapa? 8. Berarti bantu sama dengan 8. A2 sama dengan A3. Berarti A2 sama dengan A3 nya berapa? 5. Berarti A2 sama dengan 5. Terus A3 sama dengan bantu. Berarti A3 sama dengan bantunya berapa? 8. Nah, tukar tuh, berarti 3, 5, 8. Nah, ini tukar nih. Ini tadinya kan 3, 5, 3, 8, 5 ya. Berarti sekarang 3, 5, 8. Nah, begitu seterusnya sama sini juga. Hingga nih di sini kalau di sini kalau kondisinya salah nih di sini nih. Jika while ya datanya sudah memenuhi nih, J-nya melebihi data, jumlahnya data, maka kondisinya false. Langsung berarti perulangannya udah selesai. Dia langsung cetak datanya. Itu. Kalau perulangannya elemennya udah habis, maka udah tidak bisa dilakukan pengurutan lagi. Tergantung banyaknya data. Oke, kita langsung coding aja. Gua harus lihat flowchartnya dulu, logik apa. Nah, kayak gini. Langsung aja di coding, include studio.h. Di modul juga ada programnya, bisa dilihat. Dan gue kayaknya takut ada yang beda-beda modul, takut berbeda dengan modul. Sebenarnya tapi hampir mirip-mirip dengan modul juga. Kalau ada yang beda tinggal disesuaikan aja. Nanti programnya juga gue upload di GitHub punya gue. Apa nih, kita membutuhkan variabel apa aja nih? Variabel data ya, banyaknya data. Oh ya, integer data, lalu perulangannya I, J, K, apalagi sih, terus bantu. Nah, terus di sini kan kita mau nginput si array ya. Berarti kita langsung printf masuk banyaknya data. Berarti scanf %d, dan data. Nah, baru kita inisialisasi variabel array. Ini kita pakai array A aja. Array A mempunyai memori sebanyak inputan data. Jadi dia setelah udah input, maka
masukin si variabel array A yang mempunyai memori banyak data. Udah selesai. Terus kita bikin perulangan buat input si array, input datanya. Apa? Pakai for ya, perulangan. For i sama dengan 1, kita mulai dari 1, i kurang dari sama dengan. Nah, di sini kita sampai banyaknya data. Banyaknya data yang udah diinput tadi. I plus plus. Printf. Tampilannya kayak gini aja. Elemen ke %d i scanf masukin deh tuh apa yang mau diinput, berarti array ya, array i, array a i. Coba kita run dulu. Sip. 5 misalnya kita 4 deh, 4. Sip, udah selesai. Ini karena lupa gua kasih apa, titik 2. Coba. Sip, selesai. Berhasil input array-nya. Terus cetak si array-nya. Jadi kita cetak data tidak terurutnya, data awalnya, printf, misalnya keterangannya ini kita kasih garis baru, data tak terurut. Data tak terurut, garis baru lagi. Ini kita kasih gini, langsung aja deh. Kita langsung ke cetaknya. For dikopas aja nih. Bener sama sih. Ntar diganti printf nya. Ini buat cetak array-nya. Printf. Jadi %d. Kita kasih tab aja biar kelihatan rapi. Tab. Panggil deh datanya. Berarti AI. Sip. Oke, selesai. Coba kita run. Misalnya banyaknya 5 data. 4, 3, 2, 1, 5. Nah, jadi dia punya 4, 3, 2, 1, 5. Sip. Ini ada berkelasannya. Salah ini, gue salah apa? Nah, yang gini. Dikasih garis baru lagi nih biar kelihatan rapi. Sip. Sekarang jalanin apanya? Jalanin sortingnya nih, selection sortnya. Kopas aja nih, kita tetap pakai perulangan yang sama, cuman di dalamnya ganti. Di sini kita mulai selection sort. Oke. Apa tuh? K sama dengan I. K sama dengan I. Terusnya J sama dengan I plus 1. Lalu while J kurang dari sama dengan data.
gue kasih keterangan aja nih, looping untuk swapping elemen array. Oh ya, kayak gitu. While j kurang dari sama dengan data. Nah, di sini ada if ya. If. Nah, di sini ascendingnya nih. Di sini ascending. Rumus ascendingnya itu AK lebih besar dari A berapa? AJ ya. AJ. Berarti kalau true berarti K sama dengan J. Kalau false else J sama dengan J plus 1 atau J plus plus. Nah, baru mulai swap datanya nih. Di sini apa? Bantu ya. Bantu di luar while ya, bantu sama dengan AI AK sama dengan AI sama dengan AK sama dengan bantu. Oke. Nah, sini swap data. Sip, kalau gitu kita cetak. Coba kita cetak. Diganti berarti data terurut. Sip. Coba kita run. Banyaknya data 5. Misalnya 5 4 3 2 1. Nah, sudah terurut ya. 1 2 3 4 5. Oke. Selesai. Nanti programnya gue share di GitHub. Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan via forum atau via grup WhatsApp yang udah disediakan. Jadi di sini proses web datanya. Jadi kalau kondisinya memenuhi, di sini ascendingnya nih. Nah, untuk tugasnya jadi di scanning. Gampang banget, tinggal jadi di scanning aja datanya. Jadi tadi kan gue ascendingnya berapa nih? Tadi kan ascendingnya misalnya datanya 5 6 4 8. Nah, jadi kan ascendingnya 3 4 6 6 8. Berarti kalau di scanning-nya itu 8 6 6 4 3. Oke, berhasil. Nah, bagaimana kita kalau mau ngelihat proses pengurutannya? Kan kita kan nggak pengen ya ngelihat kayak begini doang, hasil outputnya begini doang. Kita mau kayak gimana, kayak gini nih. Kita mau kayak begini nih outputnya. Gampang sih, tinggal di dalam while ini
Coba kita coba-coba dulu aja ya. Kita coba-coba dulu aja. Di dalam WLA kita cetak, tinggal dikasih print F aja. Coba kita di sini kita komen, coba kita cetak langsung sini print F. Kopas aja, kopas. Coba berhasil apa kagak, kita lihat dulu. Hmm, salah, ada yang salah, berarti bukan di situ proses ini apa pertukaran datanya. Kayaknya kita harus bikin perulangan lagi deh. Sebentar, berarti kita bikin perulangannya di coba kita bikin variabel baru, namanya apa ya, namanya variabel apa ya, variabel aja udah dipakai, xdxx. Coba kita bikin perulangan baru. Coba for x sama dengan 1, for x sama dengan 1, x kurang dari sama dengan data x plus plus. Coba kita coba dulu aja ya, gue juga agak lupa nih bagaimana cara biar datanya kelihatan nih dah, proses sortingnya. Kayaknya bisa nih, berhasil nih. Dikasih garis baru kayaknya, print sininya kayaknya dikasih print len, print garis baru. Coba kita run lagi. Add. Print F. salah gimana ya, udah nanti biar nanti programnya gue terusin di GitHub aja ya, videonya takut kelamaan, mungkin sampai sini aja pertemuan 4 ini. Nanti di GitHubnya gue kasih yang udah jadi. Gue lupa caranya gimana biar datanya output ntar kayak gini nih, proses pengurutannya, biar kalian paham cara pengurutannya kayak gini, outputnya kayak gini. Cukup sekian video pembahasan tentang selection sort.
tugasnya jadi deskendik. Sekian dari saya. Bila bisa bilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.